Ya, untuk perjalanan kasus yang saya sampaikan yang sudah lama, hal ini ditutup-tutupi bahwa selama ini kita sudah menyampaikan pesan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dan di situ ada kewajiban, yaitu waktu sebelum kewajiban itu dipenuhi, maka kita punya hak ya untuk menuntut sampai kasus ini jelas. Bahwa selama ini kita sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, bahkan juga kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Namun selama ini dinas sengaja berkilah dan seolah menghalang-halangi dalam rangka membuka tabir kasus ini, terutama adalah terkait dengan pembahasan berkaitan dengan penyaluran alas hak insentif tunjangan suami yang ditanggung oleh Saudari Indah Wayu Widiawati. Selain itu, berdasarkan keterangan dari berbagai pihak, kita juga sudah menyampaikan keluhan ini kepada dinas tersendiri bahwa di situ adanya indikasi beberapa permasalahan aroma tidak sedap yang dilakukan oleh Saudara IWW dengan beberapa laki-laki, dan ada unsur memperdaya atau rekayasa penipuan ya, penggelapan dan pencurian dengan sengaja serta pemberatan. Lalu pelaku ini mengalihkan kasus ini dengan upaya gugat cerai bermasalah kriminal pidana dengan aduan yang diperputarbalikkan atau delik aduan overmah, dan itu sudah diatur pada pasal 48 KUHP. Kita mohon agar Saudara Ibu ini dapat diproses secara hukum, bahwa kasus ini sampai dengan saat ini ya belum ada upaya penyelesaiannya karena banyaknya intervensi banyak pihak dan langkah-langkah yang terganjal dengan isu dan rumor, karena ternyata pihak dinas sengaja menutupi kasus ini dengan caranya karena ini adalah aib organisasi yang justru dilakukan untuk menutupi langkah-langkah dinas pendidikan dalam upaya menahan penyelesaian kasus tersebut. Adapun dasar-dasar pertimbangan utama sehingga saya tetap mengejar kasus oknum guru SD 03 bermasalah kriminal masif ini, karena belum adanya upaya penyelesaian secara baik-baik, Pak, atau restoratif of justice, sehingga kita tetap menuntut peristiwa ini untuk senantiasa dapat dituntut, yaitu sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan atau kepada dinas atau kepada lainnya terkait dugaan penggelapan, ya, pencurian, penyerobotan alas hak insentif tunjangan seorang suami yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan atas restu Dinas Pendidikan. Sehingga aspek-aspek penting yang menjadi pertimbangan pokok ini harusnya menjadi prioritas. Aspek-aspek efisiensi dan efektivitas penanganan laporan di dalam hal pasal 26 Perkap nomor 12 tahun 2009, dan hasil-hasil dari investigasi yang selama ini kami sampaikan baik melalui media maupun melalui YouTube, melalui tulisan, bahwa harusnya ada upaya bersama atau diberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan dan penjelasan terhadap apa yang selama ini dalam rangka ranah hukum maupun perdata pidana, sekalipun dianggap daluarsa karena diatur di dalam pengaduan, penuntutan, dan menjalankan proses pidana itu pasal 74 KUHP. Tentunya yang berwajib lebih mengetahui dalam hal ini, yang berwajib ragu-ragu di dalam penanganan kasus, dan itu adalah hal yang berbeda jika hanya dilimpahkan begitu saja dan saling melempar wewenang lagi, dan itu menutup kemungkinan berjalannya proses pasal 4 ayat 1 yaitu Perkapolri tentang Dumas yang bisa langsung atau tidak langsung. Tetapi Dumas sendiri
adalah bukan ya. Dumas itu sendiri hanya sebuah laporan biasa yang tidak kuat atau mengandung unsur-unsur peradilan atau tidak sah dipakai untuk beracara di peradilan karena sifatnya adalah surat kaleng. Maka dalam peristiwa ini, apakah ini peristiwa hukum atau peristiwa kemasyarakatan, tentunya saya menganggap tidak mengenal daluarsa. Artinya bahwa sewaktu-waktu perkara ini dapat diungkap sejauh yang berkepentingan membutuhkan, yaitu adanya dugaan overmah, yaitu pasal 48 KUHP atau KUHAP, bahwa dugaan adanya tekanan, diskresi, kriminalisasi agar saudara IWW dilindungi atau tidak mau melakukan upaya penyelesaian baik pembayaran maupun penyelesaian kasus ini. Maka dalam hal ini korban kembali melapor kepada kepolisian terkait dalam hal berbeda penanganan perkara yang akan saya bawa kepada kesatuan yang lebih tinggi. Tentunya keluar dua ancaman, yaitu satu teror, yang kedua adalah pendekatan. Jadi apakah kita itu mengikuti aturan yang pertama yaitu teror, tentunya itu tidak patut, karena apa yang kami sampaikan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kami, tetapi juga tidak sepenuhnya kewenangan daripada kepolisian. Karena ini adalah unsur-unsur force majeure atau class action yang menjadi kepentingan bersama, bahwa dalam hal penanganannya tentunya kepolisian diberi kewenangan lebih kuat dalam hal ini, bahwa apa yang selama ini kita sampaikan sudah kita sampaikan di kejaksaan, di kepolisian, tetapi jika dimungkinkan jaksa memberi perintah untuk menangani hal tertentu, karena hal itu kita tahu diri dan tidak berhak memberi perintah semacam itu, tentunya kepolisian yang diwajibkan untuk menjaga ketertiban, ketentraman, patut atau punya hak untuk melakukan penanganan. Ini yang diartikan salah memakai kekuasaan atau salah memakai kesempatan ikhtiar yang diperoleh dari jabatan, ataukah mungkin hal itu dilakukan dengan sengaja adanya kasus ini ditutup-tutupi. Berkaitan dengan BPBN dan Sri Tomo, ini tentang seseorang atas nama BPBN Sutomo ini, perkaranya adalah melakukan serangkaian konspirasi kejahatan, merampas kemerdekaan orang, menahan orang secara sewenang-wenang sampai 8 tahun lebih dan tidak berdasarkan pada hukum, aturan untuk tujuan memeras atau mengintimidasi seseorang. Jadi beberapa yang kami sampaikan adalah justru peran serta pegawai polisi yang melakukan dugaan pembunuhan karakter, dugaan menutup-nutupi permasalahan dan mempergunakan kesempatannya bersama-sama yang diperoleh dengan dinas dan berlaku seolah-olah kebal hukum dan bisa mempermainkan pasal-pasal tentang kejahatan dan pelanggaran dalam jabatan karena statusnya sebagai polisi maupun PNS. Maka dalam pasal-pasal ini patut diperhitungkan atau adanya jabatan itu dipakai untuk alat apa, untuk melancarkan terlaksananya apa, suatu kejahatan yang sehingga menimbulkan penderitaan terhadap rakyat yang dipengaruhi oleh suatu jabatan tadi akibat orang tersebut memiliki jabatan yang berakibat merugikan masyarakat, merugikan rakyat, dan out legal outstand, bahwa melakukan kejahatan seolah-olah dianggap resmi, dianggap sah, dan tidak melanggar hukum. Maka pada pasal ini harusnya kepada para pihak, terutama kepolisian yang terlibat di dalam rekayasa kasus ini, dapat ditambah hukumannya sepertiga dari hukuman pokok, yaitu PNS atau polisi melanggar jabatan dalam menjalankan tugasnya, menjalankan perbuatan, memakai kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dalam pasal 44 150, bahwa hal itu dapat dikenakan pasal yang berat ya. Jadi ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi orang yang
memiliki kekurangan tertentu. Opsi penelusuran kasus yang saya sampaikan pada pasal 80 yaitu tiap perbuatan menuntut penghentian daluarsa diketahui oleh orang yang dituntut atau diberi waktu kesempatan kepadanya menurut jalan yang dituntut tersebut. Selanjutnya bahwa adanya ketentuan pencegahan terhadap suatu permulaan penanganan bukti mulai lagi tenggang daluarsanya berubah atau baru lagi lalu ada tuntutan baru. Hak menuntut karena suatu pelanggaran yang atasnya tidak ditentukan pidana pokok daripada denda ini hilang jika maksimum denda dibayar dengan rela hati sesuai dengan nomenklatur dan demikian dibayar biayanya seperti dalam ketentuan. Kalau penuntutan telah dilakukan dengan izin pegawai negeri yang ditunjuk di dalam peraturan umum, maka dalam waktu yang ditetapkan tidak memenuhi tuntutan. Kalau perbuatan itu diancam dengan pidana denda atau rampasan, maka harus mengembalikan barang-barang yang dimaksud. Ketentuan pasal ini juga di dalam hal pidana ditambah karena ulangan atau berulang-ulang, maka juga dapat ditambah lagi karena ulangan dapat pula menambah hukuman, dan itu dilakukan di dalam hak menuntut itu hilang menurut turunan ayat 1 dan ayat 2 sebagaimana pasal yang sudah ditetapkan itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan acuan atau standar acuan penanganan kasus Kemelut di SD 03 Tambak Romo sebagaimana yang selama ini kami jalankan dan kami sampaikan kepada para pihak atas kerjasamanya yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.